Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Mutmainah dengan NIM 444123014 dari kelas 4H mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dengan fungsi produksi Copdoglas. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi produksi Copdoglas dan juga model umum dari fungsi Copdoglas sendiri. Jadi, apa itu fungsi produksi Copdoglas? Fungsi produksi Copdoglas merupakan sebuah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output produksi dengan berbagai input, seperti tenaga kerja, luas lahan, benih, dan pupuk. Model ini banyak digunakan dalam analisis pertanian karena dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing input terhadap total hasil produksi, serta mengukur tingkat efisiensi dan skala hasil suatu usaha tani. Bentuk umum model ini adalah Q besar sama dengan A besar dikali L alfa dikali K beta. Untuk keterangan sendiri, Q besar ini adalah output atau jumlah produksi, A besar ini konstanta teknologi atau efisiensi total faktor, L besar ini adalah jumlah tenaga kerja, K besar ini jumlah modal, alfa dan juga beta ini elastisitas output terhadap tenaga kerja dan juga modal. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS pada fungsi produksi Copdoglas. Jadi di sini sudah ada data dari fungsi produksi analisis Copdoglas. Di sini ada 4 variabel ya, 5 variabel, yaitu yang pertama Y, yaitu produksi padi, X1 luas lahan, X2-nya benih, X3-nya pupuk, dan X4-nya tenaga kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita masuk ke bagian tampilan variabel view. Di nama kita masukkan variabel dari kelima tersebut, yaitu yang ada Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Selanjutnya kita beri nama di labelnya sendiri seperti yang tadi, yaitu Y itu adalah produksi padi, X1 itu ada luas lahan, X1 itu ada luas lahan, X2 itu benih, X3 ini pupuk, dan X4 ini tenaga kerja. Selanjutnya kita pergi ke tampilan measure. Untuk measure sendiri kita ubah menjadi scale ya. Jadi kita ubah untuk semua variabel, kita ubah menjadi scale. Dan tadi yang desimal itu kita cukupkan di angka 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel kembali, ke data Excel. Kita copy seluruh data Excel, tetapi hanya datanya saja, tidak perlu di-copy dengan nama variabelnya. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke bagian data view. Kita paste data yang tadi sudah di-copy. Kemudian kita pergi ke menu transform. Kita pilih computer variable. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan membuat target variabelnya, yaitu dari produksi padi terlebih dahulu, yaitu variabel Y. Kita di sini ketik L besar, N kecil, kemudian Y atau variabel dependennya. Kemudian di numeric expressionnya kita ketik kembali L besar, N kecil dalam kurung Y. Nah, di tipe label ini kita pencet di bagian produksi padinya. Kemudian di tampilan menu function group kita pencet yang all. Nah, selanjutnya di function and special variables ini kita cari ln. Scroll. Nah, ini kita pencet ln. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan di data view seperti ini. Kemudian untuk variabel selanjutnya itu masih sama. Kita masukkan X1 di target variabelnya, L besar, N kecil, X1 di numeric expression yang sama. Tipe labelnya juga kita pencet. Luas lahan X1-nya di function group dan function and special variablesnya masih sama. Kita langsung saja klik OK. Nah, maka langsung masuk ke data view. Nah, untuk variabel selanjutnya sama seperti itu sampai ke X4. Nah, ketika sudah, kita kembali ke bagian variabel view. Nah, di sini di bagian nama lny sampai lnx4 ini kita kasih label.
Namun untuk membedakannya cukup diubah dengan huruf kapital saja. Jadi untuk Y ini produksi padi dengan kapital, luas lahan dengan kapital, benih dengan kapital, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat analisis regresinya. Kita pencet di bagian Analyze, kemudian bagian Regression, Linear Regression. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk memasukkan dependen dan independennya, kita menggunakan yang LN tadi. Untuk dependen cukup kita klik luas lahan, untuk dependennya cukup kita klik produksi padi, yaitu variabel Y. Kita masukkan ke bagian dependen, dan dependennya itu ada X1, X2, X3, dan X4. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan hasil output seperti ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menginterpretasikan hasil output dari analisis regresi produksi fungsi Cobb-Douglas. Nah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil output fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama ini ada variables entered atau remove. Jadi untuk interpretasinya ini seluruh variabel independen dimasukkan ke dalam model regresi. Pada tabel tersebut tampak bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu tenaga kerja, luas lahan, pupuk, dan benih. Nah, selanjutnya ini tidak ada variabel yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang dieliminasi dalam proses analisis, sehingga semua variabel dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, variabel dependen yang dianalisis adalah produksi padi. Keempat variabel independen tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap produksi padi sebagai variabel dependen. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah metode enter. Nah, metode ini berarti semua variabel independen dimasukkan secara bersama ke dalam model regresi tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan variabel berdasarkan kriteria statistik tertentu. Tujuan penggunaan metode enter sendiri ini dengan metode ini, peneliti dapat melihat pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi produksi padi. Yang kedua ini ada model summary. Jadi untuk interpretasinya sendiri, di koefisien korelasi atau nilai R-nya sebesar 0,513 dapat dilihat di tabel model summary ini. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara variabel-variabel independen, yaitu tenaga kerja, luas lahan, pupuk, dan juga benih terhadap variabel dependen, yaitu produksi padi. Semakin besar nilai R, semakin kuat pula hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan produksi padi. Selanjutnya ini ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, di R-square sendiri ini nilainya yaitu 0,263 dapat dilihat di tabel model summary ini. Yang ini mengindikasikan bahwa sekitar 26,3% variasi dalam produksi padi dapat dijelaskan oleh kombinasi keempat variabel independen tersebut. Dengan kata lain, model ini mampu menjelaskan lebih dari seperempat dari total variasi produksi padi. Sementara itu, 73,7% sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini, seperti faktor cuaca, jenis tanah, teknik budidaya, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa meskipun model memiliki kontribusi yang signifikan, masih ada ruang untuk menjelaskan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil produksi. Selanjutnya ini ada Ajus R-square. Nah, nilai Ajus R-square ini sebesar 0,145 merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan juga jumlah sampel yang digunakan dalam analisis. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghindari bias akibat terlalu banyak variabel dalam model. Selanjutnya ini ada standard error. Nah, nilai standar error ini yaitu sebesar 1,03369. Ini menunjukkan besarnya rata-rata kesalahan prediksi dari model regresi ini. Artinya terdapat defisiasi sekitar 1,03 satuan dari nilai produksi padi yang diprediksi model terhadap nilai aktualnya. Semakin kecil nilai ini, maka semakin akurat prediksi yang dihasilkan oleh model. Nah, selanjutnya ini ada tabel ANOVA.
Untuk interpretasi tabel ANOVA sendiri ini yang pertama ada nilai F hitung yaitu sebesar 2,234. Dapat dilihat di tabel ANOVA di bagian kolom F. Nah, angka ini menunjukkan kekuatan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ini ada nilai signifikansi sebesar 0,094. Dapat dilihat di kolom bagian sig titik. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 yang merupakan batas umum tingkat signifikasi dalam penelitian. Kesimpulan statistik pada taraf 5%-nya karena nilai signifikansi ini melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Nah, implikasi terhadap variabel independen, hal ini berarti bahwa secara simultan variabel tenaga kerja, luas lahan, pupuk, dan juga benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Nah, meskipun tidak signifikan pada taraf 5%, yang signifikansi ini mendekati 0,05 yaitu 0,094, menunjukkan bahwa model ini memiliki kecenderungan mendekati signifikan. Oleh karena itu, model ini masih bisa dipertimbangkan untuk penelitian eksploratif atau jika digunakan taraf signifikansi yang lebih longgar seperti 10%. Selanjutnya ini ada tabel koefisien. Nah, untuk interpretasi di tabel koefisien ini sendiri yaitu ada yang pertama ada nilai konstanta atau intercept yang itu sebesar 0,448. Dapat dilihat di kolom bagian B yang konstan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan juga tenaga kerja dianggap bernilai 0, maka nilai logaritma alami dari produksi padi berada di angka 0,448. Ini menunjukkan kondisi dasar tanpa pengaruh dari variabel-variabel input. Selanjutnya ada koefisien regresi luas lahan atau X1 sebesar minus 0,381 yang dapat dilihat di kolom bagian B, luas lahan. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penggunaan lahan sebesar 1% justru diikuti dengan penurunan produksi padi sebesar 0,381%. Dengan catatan, variabel lain ini dianggap tetap, ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara luas lahan dan juga produksi dalam model ini. Selanjutnya itu ada koefisien regresi benih X2 yaitu sebesar 1,131. Nah, dapat dilihat lagi di kolom bagian B. Nah, ini menunjukkan bahwa penambahan pupuk ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan benih sebesar 1% ini akan mendorong kenaikan produksi padi sebesar 1,131% dengan asumsi input lainnya ini tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa benih berperan signifikan dalam meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya ada koefisien regresi pupuk X3-nya sebesar 0,041. Nah, ini menunjukkan bahwa penambahan pupuk sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,041%. Apabila variabel lainnya tetap, meskipun pengaruhnya kecil, pupuk tetap memberikan kontribusi positif terhadap produksi. Selanjutnya ini yang terakhir ada koefisien regresi tenaga kerja X4 sebesar minus 0,320. Ini menandakan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1% justru berpotensi menurunkan hasil produksi sebesar 0,320%. Dengan asumsi faktor lainnya ini konstan, hal ini bisa jadi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan tenaga kerja. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, yaitu tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS dengan fungsi produksi Copdoglas dan juga interpretasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.